Itu artinya kalau melalui Majelis Umum PBB, Indonesia juga bisa bersikap ya, Prof. Atau juga mungkin kesempatan presidensi G20 ini Indonesia bisa bersuara gitu, Prof. Betul sekali. Saya sebenarnya berharap kepada Bapak Presiden untuk mengkapitalisir situasi ini agar Indonesia tampil karena Indonesia sekarang ini sedang menjabat presidensi G20 dan kedua menurut konstitusi kita juga kita diamanatkan untuk turut dalam ketertiban dunia dan tentu yang ketiga kita itu mempunyai kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Kita tahu sekarang negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Rusia. Artinya di situ negara-negara ini berada di belakang Ukraina, termasuk Jepang, Australia. Sementara ada sejumlah negara yang berada di belakang Rusia. Dan kita tidak tahu bagaimana Cina, tapi saya yakin Cina kalau misalnya dalam posisi yang terdesak Rusia, dia akan berada di belakang Cina. Nah, dalam konteks yang demikian, Indonesia kita ini merupakan negara yang bebas aktif. Kita tidak ke salah satu pihak, ya. Tetapi bukan berarti bahwa dengan politik bebas aktif itu kita berpangku tangan, berdiam diri, mencari selamat, bukan. Tetapi justru kita harus aktif di dalam mencari upaya-upaya agar mereka-mereka yang bertikai bisa menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Paling tidak adanya gencatan senjata. Karena apa? Kalau tidak ada gencatan senjata, maka yang menjadi korban itu yang saya lihat dalam tayangan-tayangan televisi dan media sosial itu adalah anak-anak, perempuan, mereka-mereka yang bukan kombatan, mereka-mereka yang tidak memanggul senjata, memikul senjata. Nah, itu yang kita harus eh, menjadi perhatian sehingga gencatan senjata itu harus dilakukan. Oke, Prof. Tadi Profesor Hikmanto sedikit menyinggung soal China, Prof. China update terakhir pihak Kementerian Luar Negeri menyebut bahwa meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk segera melakukan negosiasi dengan pihak Ukraina, Prof. Nah, apakah sikap China ini akan berpengaruh, Prof, terhadap peta invasi terutama di Laut Cina Selatan dan ASEAN termasuk Indonesia di dalamnya, Prof? Ya, tentu dalam konteks seperti ini Cina akan ingin untuk berperan. Nah, sekarang ini Cina perannya netral. Dia mengatakan bahwa para pihak beberapa waktu yang lalu minta untuk menahan diri, tidak menggunakan kekerasan. Tetapi sekarang setelah terjadinya kekerasan, Cina minta agar dilakukan perundingan antara Presiden Putin dengan Ukraina. Nah, cuman masalahnya seberapa didengar apa yang disampaikan oleh pemerintah Cina itu oleh Presiden Putin. Saya sih berharap bahwa ini didengar, karena kalau misalnya tidak didengar, maka bukannya tidak mungkin Cina tidak akan berpihak pada Presiden Putin ketika katakanlah negara-negara lain melakukan serangan balasan terhadap apa yang dilakukan oleh Rusia. Baik, Prof. Masih terkait China, Prof. Apakah invasi Rusia ke Ukraina ini akan membuka kesempatan bagi China untuk istilahnya mencaplok Taiwan yang sementara ini masih dalam sengketa, Prof? Ya, ini yang kita tidak tahu ya. Semua ini tergantung dari intensi. Ya, jadi kalau misalnya selama ini kan kenapa Cina tidak tanda kutip sebenarnya Taiwan itu dianggap sebagai bagian dari Cina. Cina. Ya, jadi bukan negara lain gitu ya, tapi memang itu bagian dari Cina, tapi dia dianggap menjalankan sistem yang berbeda dengan Cina daratan. Nah, yang dikhawatirkan oleh Cina itu adalah apabila Taiwan itu memproklamirkan kemerdekaannya. Ya, walaupun Taiwan sendiri sudah menyebut bahwa dia ini adalah Republic of China yang kekuasaannya
tidak hanya di Taiwan saja, tapi juga di Cina Daratan, walaupun Cina Daratan sedang dikuasai oleh yang namanya People's Republic of China, pemerintah Cina komunis. Nah, Cina tidak melakukan apapun ya, kecuali kalau misalnya Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan. Nah, selama ini ketika Taiwan presidennya mau mendeklarasikan kemerdekaan, selalu dibayang-bayangi dengan latihan perang Cina. Tetapi Taiwan itu mendapatkan backing dari Amerika Serikat, karena sewaktu-waktu kalau misalnya menyatakan kemerdekaan, maka Cina Daratan akan masuk, tapi Amerika Serikat akan ada di situ. Tapi sekarang dengan kondisi yang ada di Ukraina, kita lihat bahwa Amerika Serikat ini jangan-jangan dia cuma berani gertak aja kalau misalnya berhadapan dengan negara besar seperti Rusia atau misalnya dengan Cina begitu ya. Memang Amerika Serikat ini efektif kalau misalnya berhadapan dengan negara seperti Irak atau Syria dan lain sebagainya, atau Iran begitu ya. Karena tentu tidak imbang dengan kekuatan yang ada di Amerika Serikat. Nah, tapi kita nggak tahu ya apakah ini menjadi inspirasi atau tidak. Tapi saya harap bahwa penggunaan kekerasan itu tidak dilakukan. Prof, AS beserta sekutunya juga telah mengeluarkan sejumlah sanksi ekonomi, Prof. Misalkan soal pemutusan hubungan perbankan dengan bank terbesar Rusia. Menurut Profesor Hikmanto, apakah ini efektif, Prof, untuk menghentikan invasi Rusia ke Ukraina, Prof? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.